Tidak banyak orang yang tahu, kecuali mungkin para sejarawan, bahwa Eropa umumnya dan Italia khususnya menjadi modern seperti dewasa ini sebenarnya telah dimulai sejak zaman Renaissance. Jika zaman Renaissance dimulai sekitar abad ke-14, maka untuk menghasilkan Eropa modern seperti dewasa ini diperlukan kurang lebih 5 abad. Renaissance berasal dari kata re yang artinya kembali dan naître artinya lahir dalam bahasa Prancis yang berarti lahir kembali. Zaman Renaissance adalah zaman di mana lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Hal ini terjadi dikarenakan pada abad tengah sebelum munculnya zaman Renaissance, kehidupan di Eropa diatur dalam teosentris, di mana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan. Zaman Renaissance berlangsung sejak abad ke-15 sampai tahun 1650. Sebelum Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau biasa disebut Dark Age. Pada saat itu, gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Selain itu, pada zaman Dark Age, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Rogenbacher, ia berpendapat bahwa pengalaman menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Matematik merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Ia banyak bergerak pada lapangan politik dan agama, sehingga akhirnya ditahan dalam penjara. Copernicus, ia mengajukan pendapat yang asing bagi pendapat umum pada masa itu. Ia mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat, heliocentrisme. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Tycho Brahe, ia tertarik pada sistem astronomi baru yang diperkenalkan oleh Copernicus, yang membuat alat-alat berukuran besar untuk mengamati benda-benda angkasa secara lebih detail. Pada tahun 1572, Brahe mengamati munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia. Bintang itu dinamakan nova atau supernova. Ia seorang ahli matematika yang menjadi asisten Tycho Brahe. Kepler menemukan 3 buah hukum yang melengkapi penyelidikan Brahe sebelumnya, yaitu yang pertama, bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan Cycle seperti yang dikemukakan oleh Brahe. Yang kedua, dalam waktu yang sama, maka garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Yang ketiga, dalam perhitungan matematik, terbukti bahwa bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan G. Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua. Renaissance merupakan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa saat ini. Esensi dari semangat Renaissance salah satunya adalah pandangan manusia bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti semangat abad tengah, tetapi mereka harus memikirkan hidupnya di dunia ini. Renaissance menjadikan manusia lahir ke dunia untuk mengolah, menyempurnakan, dan menikmati dunia ini, baru setelah itu menengadah ke surga. Oke, sekian pembahasan tentang Renaissance di video kali ini. Nantikan video-video tentang ilmu pengetahuan lainnya. Terima kasih atas atensinya.